Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di live ke berapa ya? Sudah lupa saya. Oke, mungkin pada malam hari ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain hadir, karena biasanya semakin malam semakin ramai. Kalau awal-awal jam 8 ini mungkin masih sepi, dan ketika sudah malam hari, nanti makin lama itu makin ramai dan pertanyaannya makin keren ya. Kemarin itu saya sampai kewalahan. Aku tuh sampai catet-catetin pertanyaan-pertanyaan yang belum kujawab, yang niatnya hari ini aku ingin jawab. Kemarin itu yang paling bikin penasaran mungkin ya, ada pertanyaan namanya itu, apa tujuan hidup? Kenapa manusia ingin bahagia? Apakah tujuannya adalah kebahagiaan? Lalu apa kebahagiaan itu? Nah, karena kita ini sekarang bahas di akun kesadaran ya. Maka aku disclaimer dari awal, akun ini ataupun nanti kalau menemukan channel, mau YouTube, aku itu bahasnya kesadaran, consciousness, awareness. Jadi bukan agama, bukan moral ya, bukan filsafat, ataupun yang memang lebih cenderung itu ke, kalau di masa lalu itu kan bahasanya tuh mungkin masih kuno. Nah, tapi kalau sekarang itu ada pembahasan lewat sains, ada juga pembahasan yang memang lebih tepatnya spiritual, tapi sepi ritual. Kalau spiritual itu kan spirit dan ritual, tapi ini ya kita plesetin spiritual. Jadi sebenarnya nggak perlu ritual apa-apa, karena nanti ritual itu adalah pengembangan atau sebuah, kayak gini bahasanya, kita ada gerakan yang terus kita ada dorongan untuk melakukan sebuah ritual. Nah, salah satunya ibadah ataupun berdoa. Nah, itu spiritual. Kita plesetin namanya sepi ritual. Nah, di sepi ritual ini, ya, yang memang spiritual kita bahasnya tapi kesadaran. Kesadaran ini, teman-teman, kalau mungkin yang belum tahu, apa sih intinya? Kenapa ada hubungannya juga dengan spiritual, terus dengan agama? Karena basis dari apapun yang tadi disampaikan, yaitu kesadaran. Assalamualaikum, selamat malam, salam sadar siap. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Salam sadar. Nah, jadi kita kembali lagi tadi, karena di kesadaran itu kita membahas inti kesadarannya, tapi karena kesadaran adalah aku tuh maksudnya bukan aku pribadi, kalian juga adalah aku, maka kesadaran adalah everywhere. Kesadaran di mana-mana, dan segala sesuatu adalah kesadaran. Kesadaran adalah tempat berawal dan berakhir. Kita dari kesadaran dan kembali kepada kesadaran. Jadi kalau didefinisikan sebenarnya kesadaran itu nggak ada kata-katanya. Contoh, kesadaran itu nggak ada definisi dan nggak ada pusatnya. Tapi karena sekarang kita yang merasakan, kita memiliki sensasi dan pengalaman, maka kita merasakan tuh nuansa kesadarannya. Nuansa ini kan ada tinggi rendah, ada parameter. Nah, makanya dengan parameter ini lebih gampang ya kita menyebut. Jadi ada kesadaran tinggi, ada kesadaran rendah. Tapi disclaimer dari awal, aku ingin katakan ini benar-benar harus dipahami dan dialami sendiri. Kesadaran itu enggak ada ukuran. Kesadaran itu ya kesadaran. Tapi karena kita ingin belajar dan memahami konsep dengan pikiran, maka lebih tepatnya nuansa kesadaran. Nuansanya. Nah, makanya di praktek itu ada yang namanya sending love ya, sending love juga. Nah, makanya kalau praktek itu dimulai dari nafas. Nafas itu nanti endingnya atau mengalami kesadarannya tuh di sebuah ruang, jeda terus ruang.
Nah, ruang itu latar, sampai kamu itu menyadari bahwa kamu adalah ruang atau latar dari segala sesuatu. Jadi bahasanya begini, dunia itu bukan, aku bukan dalam dunia, tapi dunia ini dalam aku. Nah, tapi kata-kata seperti ini loh yang bikin bingung. Masih bikin berpikir, bukan berpikir lagi, mumet. Kok aneh banget, dunia dan segala fenomena realitas kok di dalam aku. Nah, begitu. Tapi kalau sudah aware, sudah familiar dengan kesadaran, kata-kata seperti aku adalah kesadaran, aku adalah ketuhanan, itu tuh jadi sebuah hal yang biasa. Masalahnya adalah ketika kalau kita baru belajar atau belum mengenal orang-orang yang berbicara kesadaran, atau kita pakai kasus contoh yang dulu, ketika menyebut bahwa aku adalah Tuhan, itu bahaya. Kata ini dapat diplesetkan, seakan-akan aku adalah Tuhan. Tuhan adalah aku adalah Tuhan. Tuhan di dalam diriku, aku di dalam ketuhanan. Nah, di kesadaran, ini sangat familiar, kita bahas ini enak, pembahasannya tuh memang sudah nyaman. Tapi kalau sampai di telinga orang-orang yang masih belum aware, maka ini bahaya. Salahnya di situ. Nggak ada yang salah dengan kata-kata begitu, ketuhanan, kesadaran. Tapi ketika disampaikan oleh ya kepada yang memang masih belum aware, jadinya salah di situ. Nah, nuansa itu begitu. Nuansa tuh ada kebaikan, ada keburukan, ada salah, ada benar, ya. Makanya ada siang malam. Nuansa kita tuh sekarang mengalami nuansa atau ruang kesadaran itu sendiri. Dimana kalau kita melihat segala sesuatu pasti ada parameternya dan diukur berdasarkan segala yang kita sebut dengan baik, buruk, benar, salah. Tapi sebenarnya itu hanyalah mekanisme dualitas pikiran. Jadi setelah kita berada di kesadaran non-dualitas, kita jadi dimensinya bukan hanya dalam bentuk benar salah, baik buruk, jahat, atau yang memang kontras. Tapi kita mengamati dimensinya sekarang di non-dualitas yang bisa juga mengamati dualitas. Tidak lagi terpengaruh, kita biasa dengan hal dualitas itu. Segala fenomenanya kita jadi lebih santai, lebih nyaman, lebih enak. Jadi disclaimer aku tuh gitu ya, di awal, biar nggak salah paham. Karena pembahasan-pembahasan kesadaran itu bagi orang-orang yang masih belum aware, aku adalah Tuhan, Tuhan di dalam aku, atau apapun itu, bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan akhirnya nanti lebih banyak yang salah paham tentang kesadaran. Yang memang, kesadaran itu bukan untuk dipahami, tapi untuk dialami. Nah, sekarang topik pembahasan pada malam hari ini adalah bagaimana sih cara bahagia. Ini penting. Akan nyambung ke situ, makanya aku katakan dulu dari awal apa itu kesadaran. Yang ujungnya nanti kita ini ya menemukan kebahagiaan. Jadi definisi kebahagiaan di kesadaran itu apa? Kita akan bahas di sini. Dan prosesnya bagaimana. Kalau kita langsung cenderung bilang kesadaran ya, kesadaran kan nggak ada kebahagiaan. Loh, kok gitu? Mas, kok nggak ada? Apa yang disebut dengan kesadaran itu, segala sesuatu di dalam kesadarannya hanya eksistensi, tapi kalau sudah kita melebur, menyatu, apa bahasanya ya? Ya, dalam, tidak ada dalam dan luar, hanya ada kesadaran itu sendiri, maka segala sesuatu jadi tiada, termasuk kebahagiaan. Tapi kan ini makanya mau diproses dulu nih, pembahasan ini. Pembahasan yang kita sekarang dalam wujud manusia yang mengalami semua proses itu. Kita mengalami fenomena, kita mengalami tubuh, kita mengalami sensasi perasaan itu. Berarti nuansanya adalah kita adalah latar yang secara atensi fokus dulu melokal menjadi tubuh nama jiwa. Otomatis kalau kita merasakan semua pikiran, perasaan itu ya kita bisa senang, bisa marah, bisa jengkel, bisa depresi, bisa stres, bisa cinta, kasih. Tetapi gimana caranya agar kita itu tidak melekat dengan semua yang tadi kita sebutkan itu. Masalah terbesar dari manusia ketika tidak sadar bahwa
semua yang tadi disebutkan itu salah identifikasinya. Jadi, semua yang tadi disebutkan seperti nama, pikiran, perasaan, identitas, itu seakan-akan adalah dirinya. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan topik. Apa itu identitas? Apa itu nama? Apa itu status mungkin? Termasuk pikiran dan perasaan. Nah, itu. Sekarang saya tanya, apakah, misalnya gini deh, sering nggak gini, aku pikir atau pikiranku tuh, gitu kan? Terus sering nggak di sini banyak yang pikirannya itu kemana-mana? Pikirannya itu selalu, iya, memiliki tayangan atau kata-kata atau suara apapun itu bentuknya, yang sifatnya itu nggak bisa dikendalikan. Yang mana dalam kesadaran, ya nggak perlu dikendalikan. Tapi sekarang kita bahas contoh dulu. Apa yang terjadi kira-kira? Stres. Ya kalau yang itu sedih, kalau yang menyenangkan. Tapi faktanya adalah pikiran itu mekanismenya lebih ngarah ke negatif. Itu mekanismenya. Nanti kita bahas di materi alam bawah sadar. Kenapa bisa begitu? Oke? Nah, direfleksi, itu termasuk direfleksi. Maka kalau ini kan aku ada 6 slide sebenarnya dari materi aku tuh. Aku gabungin aja langsung nih biar gampang. Kita ada direfleksi, ada penyaksian, ada urai pendaman, terus kita bahas pikiran, perasaan, baru ke ada alam sadar dan bawah sadar. Nah, kita kembali ke pembahasan ya, topik awal. Apa itu kebahagiaan? Ini menjawab, aku sekarang mencoba menjawab karena jawabannya cukup panjang dan kalau setengah-setengah ini sulit dipahami, sulit dialami juga. Kenapa? Karena kebahagiaan itu di kesadaran adalah topik yang memang terus-terusan. Bahagia kalau ada duit, Pak. Oke, tuh kan. Nggak apa-apa, bener. Nggak ada yang salah dengan semua jawaban. Mau itu ada duit, tapi bagaimana kalau nggak ada duit? Ya kan? Nah, kita sekarang coba bahas dulu nih. Ya kalau ada yang bukan soal duit, ada yang soal kesehatan. Sampai nangis tuh. Sampai nangis nggak ada duit. Ada yang soal kesehatan. Ada yang macam-macam. Dan kita sebagai manusia, itu tentunya pasti karena kita dalam dualitas ruang kesadaran ini sendiri kan, kita bergerak ya, berperan lah. Ya kita otomatis mau nggak mau juga hidup dalam lingkaran dunia ini kan. Nggak bisa begitu aja lepas gitu, mau lepas kemana gitu. Kita kan sudah finish, kita sudah selesai di sini. Tapi bagaimana respon kita ketika memang kita mengalami semua kejadian itu? Bukan hanya tentang nggak ada duit, ya kan? Tapi memang ya kondisi-kondisi menyakitkan lainnya. Banyak penderitaan. Karena ini kalau kita bahas lebih dalam lagi terkait tentang diri fiksi, kita udah langsung ke kasus. Kenapa banyak pembulian terjadi? Kira-kira orang-orang yang membuli itu bahagia apa enggak? Kenapa mereka bisa membuli seseorang? Pembulian itu kasus yang sangat banyak loh. Nggak sedikit. Saya pun termasuk yang mengalami dari kecil. Nggak tahu kenapa. Hanya ada di jawaban-jawabannya hanya ada di jawaban spiritual aja. Yang aku nggak mau nyampaikan di sini kan subjektif jawaban-jawaban dari spiritual itu. Ya kan? Tapi kenapa pembulian tuh bisa terjadi? Kenapa begitu? Logikanya adalah kenapa orang-orang yang membuli itu dia bahagia untuk membuli orang lain itu. Kenapa di komentar nih ada yang komen-komen tukang bully nih. Oke ya. Ya kita sambil senda gurau aja ya, santai. Jadi apapun, semua fenomena yang terjadi, kalau dalam kesadaran itu aktivitas. Tapi
karena ini merupakan atensi juga, atensi yang melokal. Gimana ya jelasinnya? Bentar. Jadi kesadaran tadi, definisi kesadaran di awal udah ya. Walaupun kesadaran nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, minimal gambaran konsepnya kita paham. Segala sesuatu adalah kesadaran. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu yang namanya ruh, ruh itu kita tuh bukan ruh di dalam tubuh, tapi tubuh ini yang di dalam ruh atau di dalam kesadaran itu sendiri. Jadi karena sekarang kita mengalami ruangnya, latarnya, nuansanya, maka kita sekarang ya mengalami, merasakan sensasinya. Ilusi. Diri fiksi itu ilusi. Nah, ilusi itu gini. Malam Mas, iya malam juga. Ilusi itu begini. Ilusi itu nyata kan, tampaknya. Tampaknya. Tapi kan di belakangnya tuh ada rahasia. Nah, jadi diri fiksi itu sama dengan ilusi. Ilusi. Kita nih ada pribadi, ada identitas, tapi itu bukan diri kita yang sebenarnya. Itu diri ilusi. Bukan berarti nggak ada. Ada, nyata, real. Kalau kita dipukul sakit loh. Fisik kita merasakan semua sensasi itu. Maka ini semua real, pengalamannya nyata. Tapi ilusi. Gitu. Ilusi bukan berarti nggak ada. Ada, tapi ilusi. Ya, itu dulu. Coba dipahami dulu. Nah, ketika makin lama, ya diri fiksi ini tanpa disadari, nggak pernah ada ruang, kita nggak pernah jadi ruang bagi diri sendiri untuk masuk ke dalam batin. Kita tuh jadi menyangka bahwa, oh, segala sesuatu yang telah diajarkan kepada aku, baik dari namaku, statusku, identitasku, itu adalah diriku, termasuk karakter-karakter yang melekat. Karakter tuh banyak ya, sifat, karakter, temperamen, karakter Goldie, karakter meta, itu banyak sekali. Bahkan termasuk karakter otak, kecenderungan, kiri kanan, depan, belakang, yang mempengaruhi diri kita. Cara kerja otak, neuron itu. Tapi apakah itu diri kita? Ya, bagian dari diri kita yang disebut dengan ego. Ego adalah bagian dari kesadaran, tetapi kita bukan sepenuhnya ego. Permasalahannya adalah ketika kita salah identifikasi dan menyangka diri kita adalah ego itu. Sehingga ya kalau kita masukin ke kasus pembulian, dia seneng kan untuk menyiksa orang lain karena dirinya merasa terpisah dari orang itu. Dia sebagai pelaku dan ada korbannya. Begitu juga yang jadi korban, dia merasa korban dan memang secara eh, ya secara kasus ini kan tidak dibenarkan. Ada korban, ada pelaku. Kita lihat dari pelaku dulu. Dia senang untuk menyiksa orang lain. Ya, ada sebuah sensasi itu karena ada sebuah rasa gitu ya. Dia bukan orang itu. Sementara kalau di kesadaran atau kesadarannya sudah naik level, sudah berada di tingkatan yang memang cinta, kasih, damai. Melihat orang lain itu ya dirinya sendiri. Tapi ya, ini jujur ya jujur-jujuran gitu ya. Kita juga pasti pernah mengalami di mana keterpisahan itu menjadi sebuah fenomena utama dalam diri kita. Nah, sekarang kita balikin. Kalau semuanya adalah aku, satu kesatuan, ya berarti masa seperti komunis ya. Misalnya punya pasangan berarti dia pasanganku juga. Enggak gitu kan? Makanya di sinilah peran kesadaran. Kalau uangku berarti uangmu juga. Rumahku rumahmu juga. Enggak gini, dengar ya. Jadi aku tuh dulu pernah ngejelasin ke teman-teman tuh. Mungkin karena pikiran ya terlalu banyak distraksi. Jadi sulit dipahami. Padahal ini gampang, makanya dialami dulu kesadarannya. Kesadaran itu intinya adalah kebijaksanaan. Bener Pak, tapi berlaku untuk yang udah menikah. Ya konteksnya itu kalau udah menikah. Itu suami dan istri. Ini kalau secara umum, ya kan? Nah, sampai mana tadi? Menikah soalnya. Oh ya, nah, jadi sampai ke aku dan kamu kayak seakan-akan terpisah. Jadi kalau misalnya ada kesadaran yang kita tuh sudah sadar lebih tinggi, kita tahu posisi, nggak seperti
dengan pikiran tuh langsung menyabotase, "Oh, nggak begitu. Oh, nggak begini." Itu pikiran. Pikiran tuh selalu memberikan jawaban teknis yang sebenarnya kalau kita ngomong dari kesadaran, pikiran nggak akan melampaui kesadaran. Ya, pikiran tuh sifatnya atau mekanismenya teknis, untuk menjawab benar, salah, baik, buruk, seperti binari. Maka sekarang kita bisa lihat, setelah kita tadi sadar tentang diri fiksi, kita bukan ego, kita bukan segala sesuatu yang disebut tadi. Nah, tahapannya untuk sadar ke situ karena ini bukan soal pemahaman, konsep di pikiran, "Oh, akhirnya aku tahu." Enggak, tapi memang harus dialami. Kesadaran itu dialami. Baru dengan ada niat, ada kehendak untuk mengalami kesadaran, karena biasanya juga hidupnya sudah banyak tekanan, banyak penderitaan. Ya kalau dari survei gitu ada banyak sekali ya testimoni yang ikut kelas atau kesadaran itu, paling banyak orang-orang atau rata-rata semua orang-orang yang ikut kelas itu karena sudah mengalami penderitaan dalam hidup, sudah mengalami nggak enak, akhirnya berusaha mencari sesuatu agar hidupnya berubah. Digembleng oleh situasi dan kondisi, iya. Nah, karena kesadaran berarti, ya kan, segala sesuatu itu memang pengalaman spiritual. Kalau kita lihatnya dari kesadaran. Nah, terserah definisi orang menganggap bahwa hidup ini hanya untuk cari materi, cari uang, yang padahal dirinya juga membutuhkan sebuah pengalaman spiritual. Tapi, ya, karena karena nih, karena orang mungkin tidak mau tahu, tidak tersadarkan gitu ya. Padahal pencarian uang atau pencarian spiritual itu sama-sama pencarian. Maka nanti kalau kita masuk ke materi yang lebih lanjut tentang siapa kesadaran itu, berarti kamu harus menyadari siapa yang mencari. Siapa sih pencari itu? Yang sama-sama mencari kebahagiaan, mencari kekayaan, mencari spiritual. Ujung-ujungnya kalau mencari terus, mau yang dia kaya korupsi terus bahkan kan, atau yang memang dia sampai spiritual meditasi terus-menerus, itu hanya jadi sekedar pelarian. Kalau kita ngomongin di ranah material, kenapa sih orang cari duit terus, apalagi duitnya duit haram gitu ya? Karena nggak ada puasnya. Takut, ada rasa ketakutan, kekhawatiran, tidak aman, ingin mengendalikan, ya, selalu begitu. Dan yang paling kuat rasa keterpisahan, aku lebih baik daripada kamu. Aku tuh yang berhak ini gitu. Itu kan rasa keterpisahan yang sebenarnya semakin membuat level kesadaran dia berada di nuansa yang paling rendah. Yang mana nanti kalau kita bahas di hukum karma beda lagi ya. Apa, bukan beda lagi, itu menjurus atau ke sana, tapi kita nggak bahas di sini sekarang. Biar aku nggak kemana-mana, selalu ingatkan kita sekarang topiknya untuk kebahagiaan, itu dulu. Nah, sampai tadi, maka orang-orang yang mencari pengalaman spiritual itu juga sama, maka sadari dulu siapa si pencari. Nah, tapi oke, itu adalah materi yang lebih dalam lagi, kita ke permukaan dulu. Ya, jadi ketika kita sadar diri fiksi, ya, kita mulai ada pengalaman-pengalaman yang sebenarnya ini membuat kita berkembang. Tadi, digembleng situasi dan kondisi. Iya, padahal kita sendiri juga yang akan merasakan karma buruknya. Iya, makanya kita terus-terusan berkembang hidup ini, bertumbuh untuk merasakan semua itu. Ya kan? Jadi karena ini adalah sebuah pengalaman spiritual, maka kalau kita pakai konsep beruntung, maka beruntunglah orang-orang yang akhirnya menjadi baik, mau berubah, mau berkembang karena sudah merasakan tidak nyaman nih hidupnya nih, berarti harus ada perubahan. Kalau di konsep fiknya ada Bhairava Tantra itu. Ini konsep dari situ, konsep metode kesadaran bahwa akhirnya, orang tuh bisa berubah ketika dia sudah pulang kembali ke dalam dirinya sendiri. Berarti jalan karmanya tuh sudah bisa dikupas, diselesaikan. Nah, tapi ini tergantung kepada keyakinan masing-masing. Ada yang menganggap bahwa free will itu, kalau di kesadaran memang free will letaknya tuh ketika berada di ruang kesadaran itu sendiri, baru ada free will, baru ada kehendak bebas untuk memilih
frekuensi, vibrasi kehidupan. Memilih semesta, realitas yang sebenarnya udah terjadi. Segala sesuatu udah terjadi di realitas ini, dia pilih. Tapi selama belum berada di kesadaran, dia belum punya free will. Nah, ini bahasnya kemana? Ke orang-orang nih, yang dia belum sadar. Ya, sadar salah satunya mengenal diri. Terus nanti mengalami diri. Nah, ketika orang-orang belum sadar, otomatis dia belum punya free will. Terus nanti yang kita katakan tuh, kenapa orang-orang jahat terus orang-orang jadi korupsi terus gitu. Karena dia belum ketemu jalan, letak untuk mengurai pendaman atau mengurai karmanya. Otomatis dia berada di jalan begitu terus. Yang kalau ya mohon maaf ya, itu ada konsekuensinya. Atau enggak yang sering agama sebut tuh neraka. Nah sekarang kita balik lagi, terlalu jauh reinkarnasi sama karma itu, sama neraka, maka intinya ketika kita sudah sadar di sini, saat ini, sekarang nih, kita sadar tentang diri fiksi, kita sadar tentang ego tadi, maka paling pertama apa yang sekarang kita mau lakukan? Ya ini di slide pertama, mengurai pendaman. Nah, pendaman itu apa? Coba pendaman itu apa? Tadi aku sambil baca-baca komen ya, mudah. Apa itu sadar guru? Ya, tuh. Menurut itu sadar mengenal diri salah satunya. Jadi tahapan tuh banyak sadar tuh. Kalau misalnya kita pakai nuansa, jadi ruang kesadaran, ya. Ada mengenal diri. Makanya kan mengenal diri. Eh, 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 man fakot robbahu fakot arofa man arofa nafsahu fakot arofa robbahu kalau pakai istilah tasawuf kan. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya, mengenal Robnya. Nanti ada lagi mengalami diri. Nah, merdeka ya. Benar, ngerasa bahagia jadi merdeka ya. Pendaman emosi di bawah sadar ya. Jadi pendaman emosi itu kita kalau mau memahami pakai konsep di hipnosis letaknya tuh di bawah sadar. Tapi pendaman emosi itu apa? Apa aja gitu kan. Nah, salah satunya itu dogma, doktrin, inner child. Iya, ada lagi inner child tuh, banyak sekali. Nah, termasuk salah satu pendaman. Nah, pendaman-pendaman ini kalau di kesadaran, jadi kalau aku selama 10 tahun ini sudah menjadi terapis, kalau dulu dari perspektif terapis yang kita urai itu sumber pendamannya. Izin tidur guru, murid ngantuk siang. Silahkan tidur, istirahat ya. Nah, jadi kalau di hipnosis atau sebagai terapis, maka kita fokus tuh untuk di pendamannya atau memang untuk di akar-akar masalahnya. Tapi di kesadaran, karena kamu adalah ruang itu sendiri, maka pendaman itu cukup dirasakan secara total. Seperti kamu tuh adalah lautan, pendaman itu hanyalah tetesan air. Nah, tetesan air itu nggak berdampak apapun bagi kamu selama kamu mengalami lautan itu. Tapi untuk mengalami lautan tadi, balik lagi mengenal diri. Maka untuk mengenal diri, paradoksnya, muternya itu di sini. Untuk mengenal diri, maka kita mengurai pendamannya. Oke ya, mengurai pendaman dengan berlatih, ya terapi, healing, apapun itu sebutannya. Nah, salah satunya adalah kita coba sadari dulu. Nanti teknik-tekniknya ya dengan bernafas, penyembuhan ya. Nah, itu tadi. Dengan kita mengurai pendaman, minimal kita sadar dulu apa yang telah ada dalam program di bawah sadarnya kita. Entah itu dogma ya. Coba kita mulai sadari dogma-dogma apa aja gitu. Tapi bukan berarti makanya kalau kita ngomong dari konteks nuansa kesadaran, bukan berarti dogma itu salah. Contoh nih ya, contoh. Kalau kalian ketemu anak kecil tuh bandel banget. Kalian bisa nggak baik-baikin anak itu? Bandel banget. Nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa. Coba pelanin, makin ngamuk dia. Jadi dogma itu butuh ya, apalagi kalau untuk anak-anak kecil. Tapi bukan berarti keras, tegas, ada aturan. Aturan tuh ada dogma yang memang dia harus ikuti.
Nah, kalau di kesadaran itu kita nggak berbicara tentang baik buruk. Ada intuisi, ada konteks yang tepat. Marah yang tepat, wise anger, fresh jadi. Ada kemarahan, ada sebuah tindakan, ya memang dia tepat. Nah, kadang kalau aku ngelihat nih di pakar psikologi gitu kan, ya salah satunya dengan self love. Nah, kalau misalnya anak-anak tuh harus dididik dengan lembut, iya benar. Tapi bukan berarti dia tidak lepas dari yang namanya ketegasan atau dogma. Aturan itu penting. Nah, dogma itu sebagai referensi, data, pembanding di pikiran bawah sadar. Oh, ada data begini. Untuk apa? Untuk pengalaman, untuk kamu rasakan. Jadi setelah kamu deal, damai dengan dogma itu, kamu baru bisa mulai menyadari sebagai kesadaran. Makanya salah satu istilah yang ada ya, bukan berarti agama itu salah, tapi begini, religion will serve you until it doesn't. Itu dari kesadaran. Ya, karena yang itu luas. Nah, kalau dari kesadaran, religion will serve you until it doesn't. Bahasa Indonesianya gini, agama itu akan melayani kamu. Kamu tuh ego, bukan kesadaran. Until it doesn't, sampai enggak lagi. Karena kalau kamu sudah sadar sebagai kesadaran. Kalau kamu sudah sadar sebagai kesadaran, maka kamu bukan namamu, kamu bukan identitasmu, kamu bukan agamamu. Tapi kamu bisa beragama dan nggak ada masalah dengan agama. Kamu bisa melakukan segala ritualnya, itu semua. Tapi yang kalau akhirnya menimbulkan fanatisme karena tidak menyadari dirinya tadi sebagai ego, ya kan? Karena akhirnya dia menganggap dirinya ada, maka ada agamanya, ada namanya, ada dirinya, maka itu melekat. Nah, ini agak agak sulit nih kalau yang masih gimana ya? Masa aku bukan agamaku, jadi aku nggak punya agama. Bukan gitu. Makanya coba alami dulu kesadarannya. Ini yang topik ini yang kadang aku tuh sulit karena harus dipahami biasanya untuk yang sudah berdamai dengan diri sendiri. Nanti dari situ, ya setelah kita tadi self love, healing. Jadi self love itu bisa muncul ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Ya guru, dari awal memang shock, nggak mudah. Kak, dulu sebelum sadar, rasanya ngejalan hidup kayak mayat hidup. Kayak boneka hidup, sampai dimanfaatin orang. Ya bisa jadi. Dan ini untuk menjawab ini sangat banyak, termasuk tadi apakah karena memang di situ perjalanannya sampai akhirnya sadar. Makanya kiamat itu kan, kiamat di kesadaran tuh artinya kalau misalnya di kiamat secara eksistensi bisa jadi segala universe ini hancur. Tapi kiamat di kesadaran adalah bangkitnya kesadaran kamu, runtuhnya atau hancurnya egomu. Tapi kamu berubah, bukan berubah dalam artian yang berubah fisik, enggak. Jadi kayak Power Ranger, enggak. Tapi berubah sebuah kesadarannya, di mana kamu bisa sekarang mengamati ada sesuatu yang ternyata selama ini di balik perjalanan hidupmu. Oh, bermanfaat. Oh, ada hikmahnya. Dan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena tadi, balik lagi di bawah sadar, mekanisme pikiran bawah sadar itu adalah ego. Dan ego itu dia akan mempertahankan diri sampai akhirnya dia ya sadar bangkit. Tapi selama belum bangkit, belum sadar, dirinya adalah itu. Aku adalah ego. Makanya kayak mayat hidup. Dimanfaatin orang. Kena ini, kena itu. Macam-macam. Dan kalau kita tinjau dari hukum karma, iya, kiamat kematian ego. Ya. Jadi, kalau misalnya ditinjau dari hukum karma, ya kan, ketika masih ada ego, ego yang belum tersadarkan, ego ini yang mengarahkan hidup kamu bertemu dengan jalan-jalan atau berada di state of being dan berada di situ terus. State of being itu yang mengendalikan kehidupan kamu dengan pola looping yang berulang terus-menerus. Ya kalau loopingnya berada di frekuensi rendah, vibrasi rendah, maka hidupmu akan menderita. Gitu. Sampai misal sudah waktunya kiamat, ya bangkit, berarti sudah selesai dengan jalan karma itu, sudah mulai bisa menapaki jalan kesadaran di mana tinggal mengelupas sedikit demi sedikit pendaman-pendaman yang termasuk penyebab drama, karma, dan trauma. Jadi akhirnya
pelan-pelan kamu mulai kembali ke dalam pribadi kamu yang asli, yang original, yang kesadaran itu sebagai kemurnian, ketuhanan, dan bisa selaras dengan inner being kamu atau higher being. Baru nemu yang selama ini bingung. Oke. Sekarang aja, oh baru nemu gitu ya, ya, yang buat bingung selama ini ya. Sekarang aja masih oleng guru naik turun ya. Ya wajar karena nuansa kita berada di ruang itu sendiri, masih dalam penyembuhan dan terus belajar. Karena sampai kapanpun gak akan kita pernah selesai belajar. Kesadaran itu sempurna. Justru karena kesadaran itu sempurna, maka nuansanya pasti tidak sempurna karena proses. Tapi kalau kita kembalikan kepada kesadaran jadinya sempurna. Karena kesempurnaan itu akhirnya merebak, memercik kemana-mana untuk segera berproses. Udah berapa lama Kak sampai kesadaran? Nah, kayak pertanyaan ini aku kan bisa dijawab dengan beberapa dimensi ya. Pertama, kalau dari kesadaran itu sendiri, kita adalah kesadaran. Jadi nggak ada yang namanya kata sampai, karena kita sudah di kesadaran. Oke? Tapi kalau maksudnya berada di kesadaran, ya, yang sadar, yang kiamat egonya, itu tergantung masing-masing dari pribadi setiap orang. Faktornya macam-macam, apakah untuk menjalani sebuah perjalanan karmanya sampai kiamat, atau akhirnya dia mengalami spiritual awakening, ya, macam-macam kan. Karena nggak ada yang tahu. Ataupun punya niat, punya kehendak untuk berlatih, belajar dengan meditasi, pernafasan, pemusatan kesadaran, barulah begitu. Jadi macam-macam ya. Kalau berapa lamanya. Tapi kalau nanya aku pribadi, si Fernando ini, si diri ilusi, Fernando ilusi ini, kurang lebih 3 tahun yang lalu, 2022. Karmaku belum selesai guru, ya santai, jalani aja, alami sendiri. Penjelasan sadar kesadaran dan menyadari itu seperti apa? Oke, ini bagus pertanyaannya. Di Indonesia, bahasa Indonesia itu ya kesadarannya kesadaran gitu aja. Padahal kalau bahasa Inggris, awareness dan consciousness itu mewakili hal yang berbeda tapi sama, tapi berbeda. Biar gampang ini. Consciousness itu adalah segala segala yang disebut dengan kesadaran ini, ruang latar belakang itu. Awareness adalah tahapan untuk menyadari, mengalami, terus ya mengalami sampai akhirnya berulang-ulang segala pendaman itu kita urai, kita penyaksian, peleburan sampai akhirnya berada di kesadaran non dualitas. Itu awareness. Gampangnya begitu. Nah, sehingga kalau kita tadi juga kalau di pikiran, ilmu pikiran tuh ada conscious, conscious sadar, ada realize, realize, menyadari gitu. Karena sebelum kita sadar, biasanya kita belum menyadari. Ada tahapan di mana kita bisa menyadari sesuatu, tapi kita harus sadar dulu. Dengan belajar, dengan praktek, atau dengan ngeh. Sampai akhirnya bisa di situ. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu kesadaran, yang memang sudah meliputi segala sesuatu, maka sebenarnya di situ finish, nggak ada lagi pertanyaan. Tapi karena kita berada di nuansanya itu, maka timbullah proses. Maka pertanyaan ini ya dijawab juga dengan proses. Jadi proses sebenarnya kesadaran itu untuk menyadari kesadaran. Di mana walaupun sudah tercerahkan, sudah sadar, ya nggak ada ini lagi, nggak apa bukan, ya nggak ada yang misalnya harus dihalangi lagi. Tapi tetap aja karena peka gitu kan, kita semakin peka gitu dengan keadaan, dengan fenomena. Kadang tuh kalau sudah tersadarkan tuh bukannya bahagia, tapi malah makin menderita. Ya karena malah lebih peka dengan segala fenomena. Tapi balik lagi dengan kondisi batin. Batin kita itu sekarang lebih mudah menerima, lebih mudah gratitude, bersyukur. Setelah COVID banyak yang bertumbuh kesadaran. Apakah ya faktornya karena lebih berdiam diri, ya kan? Karena ini penting. Ini penting. Pernah nggak diajarkan kita di sekolah atau dari kecil gitu, minimal berdiam diri lah, diam saja. Nah itu yang aku juga dulu beberapa tahun yang lalu tuh jarang. Tapi setelah kesadaran ya, berkesadaran, maka jadi rutin meditasi.
Nah, apakah memang faktornya karena COVID terus orang diam di rumah? Jadi kan diam be still gitu kan, still, chill, diam. Karena diam adalah salah satu cara dan cara utama paling powerful untuk kembali dan meresapi, mengalami diri sendiri. Ya, menyelami. Ya, meditasi dan meditatif. Iya. Oke, bentar. Ada lagi nggak komen? Nah, oke. Nah, kita lanjut ya, dia. Setelah kita tadi direfleksi, terus mengurai pendaman, nah, jadi apa selanjutnya? Ya kita menyaksikan pikiran dan perasaan. Jadi apa itu pikiran? Apa itu perasaan? Nah, pikiran tuh apa? Coba di sini ada yang bisa ini nggak kasih gambaran, jawaban. Pikiran tuh apa? Aku sambil baca-baca, ada nggak yang kelewat? Oke. Nah, biar gampang tuh gini. Ya, ini video kan. Ada video. Apa yang nggak bisa AI buat? Ya, tuh pikiran itu masa lalu dan masa depan. Oke, betul. Nah, apalagi? Pikiran timbul karena adanya objek. Ya, betul juga. Wih, di sini udah ini ya, udah mungkin karena memang karena akunku kesadaran jadi yang datang tuh yang berjodoh kita, yang ketemu nih yang sudah banyak mengalami ruang kesadaran itu sendiri. Jadi jawabannya itu betul. Keren keren ya. Iya, jadi mekanisme pikiran itu kan dua, ke arah masa lalu dan ke arah masa depan. Jadi pikiran itu selalu intinya adalah objeknya. Ya, pikiran ketakutan akan masa depan, betul. Ini keren-keren. Oke, kenapakah terkadang oke, aku coba jawab dulu ya sebelum kita bahas pikiran. Kenapakah terkadang suka nahan nafas, kayak lupa menjeda nafas tanpa sadar? Kenapa ya? Kenapakah terkadang suka nahan nafas, kayak lupa menjeda nafas tanpa sadar? Lupa menjeda nafas tanpa sadar, kenapa ya? Jadi lagi nafas nih, lagi latihan, lagi sadar nafas ya, tapi lupa jedanya. Karena langsung aja gitu, habis tarik, terus langsung dihembusan, gitu kah? Karena sebenarnya yang nggak ada masalah. Kalau lupa dengan, yang penting kan ngalir aja. Yang penting tuh pas lagi nafas itu ada rasa beban nggak? Ada rasa nggak nyaman atau enggak? Muncul. Kalau lupa ya biarin aja. Yang penting bernafas. Bukan itu. Jadi oke, gimana? Coba boleh dikasih komentar yang lebih ini lagi nggak? Pikiran identik dengan keinginan. Ya, ada keinginan, ada will, ada keinginan. Ya. Oke, aku coba jawab dulu yang pikiran. Pikiran itu intinya. Nggak tahu kenapa ya, aneh juga sih. Soalnya kalau maaf ya aku nggak ini ya, nggak aku mungkin nggak relate karena nafas itu bisa dijeda atau bisa nggak juga. Suka nafas. Ya. Terus lupa menjeda nafas tanpa sadar. Oke, mungkin aku jawab yang pikiran ya. Pikiran itu tayangan ya. Nanti barulah kalau keinginan tuh pikiran tapi pengaruhnya dari perasaan. Nanti kita masuknya ke perasaan. Tapi pikiran memang sama dengan perasaan. Jadi ini link. Pikiran, perasaan, dan tubuh adalah satu kesatuan. Oke? Nah, oke, kita bahas pikirannya. Pikiran itu sebuah tayangan. Jadi cuma tayangan isinya, konten pikiran ini. Gambar, suara, kata-kata dalam bergerak atau diem, makanya kita bisa nge-freeze di pikiran kita bisa gerakan pikiran. Nah, pertanyaannya begini, kalau pikiran itu ramai, ya, tahu dari mana kamu pikiran itu ramai?
yang lagi berpikir dengan pikirannya itu sama nggak? Mind dengan thoughts itu sama nggak? Kalau di bahasa Indonesia pikiran tuh cuma pikiran, makanya kalau di bahasa Inggris tuh lebih lengkap. Mind sebagai akalnya, ya beda ya. Ada thoughts, pikirannya, tayangannya. Nah gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia pikiran tuh pikiran gitu. Nah itu. Jadi ada tayangan ya yang lewat, yang muncul, beda ya. Ada tayangan nih. Atau ada suara-suara nih. Ada kata-kata nih. Ada objek nih. Atau subjek juga. Ada sosok nih. Itu di pikiran. Nah, pertanyaannya begini. Yang sadar kamu sedang berpikir itu siapa? Apa itu? Nih aku contohin. Nih karet lagi nih. Anggap karet ini pikiran. Kalau karet ini pikiran, yang tahu ini karet, ini apa? Siapa? Nah, itu, ini. Nah, tapi kebanyakan karena tidak sadar pikiran, banyak orang berpikir dirinya adalah pikiran itu. Jadinya melekat. Ah, kesadaran, aku, ya, tuh. Ya kan? Jadi apapun fenomena yang muncul, yang tayang, nah, jadi kalau sudah di mekanismenya pikiran tadi, pikiran tuh hanya tayangan, hanya informasi, data, apapun lah yang memang dia lewat, lalu lalang, muncul, tenggelam, dan pikiran itu nggak pernah di sini. Yang di sini saat ini itu kesadaran. Kalau kamu sedang berpikir 1 detik saja ke masa lalu, itu pikiran. Kamu memutar tayangan 1 detik yang lalu. Nah, itu makanya itu hanyut dengan pikiran. Kalau kamu sekarang di sini saat ini, muncul nggak pikiran? Di sini saat ini, sekarang. Di sini saat ini. Nggak akan ada pikiran. Tapi ketika kamu berpikir, langsung khawatir, pikiran apa, ayo. Tadi tadi sarapan apa? Nah itu loh. Nah, yang nggak muncul karena di sini sekarang itu bukan pikiran tuh dengan kesadaran. Nah sekarang gini, pikiran itu rame. Berarti kalau rame, yang tahu sedang ramai itu. Berarti kan ada kontras, ya kan? Kontras, iya kadang pikiran nggak dipanggil tapi datang sendiri. Nah, nggak apa-apa. Memang bukan tugas kita mengendalikan. Ya biarkan saja, itu hanyalah fenomena gerakan daripada kesadaran itu sendiri. Yang nggak diundang memang. Tapi begini, coba perhatikan nih. Yang sekarang sedang tahu pikiran yang ruwet ini, yang berisik ini. Kalau kalau lawannya berisik apa? Lawannya berisik. Lawan katanya berisik apa? Ya, yang tahu pikiran lagi ramai itu yang hanya kesadaranlah yang tahu. Hening. Nah, coba sadari yang hening itu. Yang hening, yang selalu hadir, yang selalu ada, yang selalu mengamati, yang selalu aware. Nah, setelah kita tuh sadar bahwa yang hening itu ada, maka kita mundur. Bukan lihat pikiran sebagai bukan aku yang berpikir ya, bukan jadi terpenjara oleh pikiran. Ya diam ya, yang diam itu loh tuh, yang hening ya, yang diam, yang tenang, yang makanya kalau sebenar-benarnya nih ya, sebenar-benarnya aku ditanya, kesadaran itu apa sih? Jawabannya, ya masa isi live-nya diem aja begitu. Gimana jawabannya kan? Cuman kan kita sekarang ya dengan kata-kata, dengan konsep.
Ya, kesadaran itu luas, hening, tenang, berlimpah, kosong juga ya. Tapi di dalam kosong itu ada isi. Maksudnya apa sih? Isi sama dengan kosong, kosong sama dengan isi. Kalau enaknya kesadaran sama dengan Tuhan, kesadaran itu penyaksi, iya. Di sini udah pada pinter-pinter, keren-keren loh jawabannya. Udah udah pada cuman cuman yang salahnya nih ya, yang bukan salah ya, sensitifnya itu kata-kata itu. Kesadaran sama dengan Tuhan. Kalau dengan ini ya, dengan karena kesadaran itu sendiri yang tanpa batas, cuman kalau udah ada konsep ya data di pikiran tentang Tuhan, nah kalimat begitu tuh yang jadi ya jadi gitulah sensitif begitu. Terus pikiran itu sesuka-suka subjeknya ya, sesuka-suka dia kak. Iya, iya nggak apa-apa. Dan itu juga sebenarnya diproses untuk pendaman kita. Sebenarnya kalau misalnya kita tuh sudah banyak sadarnya, biasanya kita larutnya dikit di pikiran. Larutnya tuh dikit. Tapi bukan berarti nggak larut-larut ya. Ya kita sadar ya termasuk dalam nuansa kesadaran ya kita mau nggak mau ya larut juga. Nggak ada masalah. Ya kayak kita kan tetap aja hidup, nonton ya kan. Ya kita nonton fenomena yang terjadi. Oke? Tadi sampai mana ya? Yang itu tadi kayak aku mau jawab sesuatu. Tapi kesadaran sama dengan Tuhan ya. Oke, jadi kan karena kesadaran itu ya tanpa batas. Cuma tapi enaknya gini, ini nih aku bahas yang ini. Tapi pasti lebih bisa meminimalisirkan pikiran saja. Bisa, bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Itulah latihan, meditasi pernafasan. Oh, terus itu harus kita sadari juga ya. Benar, kita sadari juga. Dibiarkan apa adanya. Nah, tadi bahasan yang kekosongan tadi, di kekosongan itu kan enaknya nih ya, enaknya bersyukur sekali kita ya. Zaman sekarang didukung sains dan rata-rata kesadarannya sudah pada bangkit ya. Ayo loh, di sini ada yang pernah tahu nggak kisah Al-Halaj yang disalib atau yang Syekh Siti Jenar? Itu kan kisahnya pembahasannya tuh pembahasan begini loh. Cuman ya itu tadi ada yang ya begitulah. Tapi enaknya sekarang bersyukurnya kita sudah berada dalam tingkatan kesadaran yang mampu menerima informasi ini dan kita juga mengalaminya dan didukung dengan sains 99,9999999% ruang kosong. Nah, ruang kosong itu maksudnya apa? Maksudnya adalah energi potensi yang kita sama sekali nggak tahu, belum belum terjamah. Tapi di situ isinya gelombang, dark matter, antimatter, dark energy, gitu kan? Yang sebenarnya bisa termanifest, ya sesuai kehendak kesadaran sebenarnya. Ya, Sesi Tijenar sering dengar kisahnya, ya. Iya, bisa dijelaskan dengan logika lewat sains. Sekarang tuh udah enak, makanya sangat-sangat nyaman. Ya termasuk diriku ini kan menerima keberkahan tentang kesadaran karena berada di era sekarang. Makanya yang sadar dulu tuh berarti ya luar biasa itu ya, yang berkesadaran punya pengalaman aktual tentang spiritual itu sendiri. Tapi ya ini juga bagian dari proses kita, ingat. Proses sama-sama membangkitkan kesadaran spiritual. Nah, sekarang kita bahas perasaan ya. Tadi pikiran sudah kan? Ya gampangnya begitu, nggak lagi ada kayak bingung pikiran karena ya tadi sudah dijelaskan kontrasnya. Intinya pikiran itu tayangan yang hadir apapun itu dalam bentuk visual maupun auditori. Nah, pikiran punya pengaruh ke perasaan, perasaan juga pengaruh ke pikiran. Tetapi ini kita klasifikasi ya, pikiran ya gambar, suara, kata-kata, ya perasaan itu sensasi yang kita rasakan, dan ini perasaan itu sifatnya lebih ke emosi. Nah, emosi nanti larinya ke sensasi, sensasi tubuh. Tapi sensasi bukan emosi. Sensasi lebih ke ya pengalaman dalam ruang tubuh. Tapi emosi bisa menghasilkan sensasi. Seperti kalau kita marah, jadi nangis, jadi kesel, jadi merah, jadi debar-debar jantungnya.
Ya, tapi di samping itu sekarang kita coba lihat dulu ruang di emosinya. Apakah berkesadaran harus sampai mengalami kebangkitan spiritual? Ini pertanyaannya sangat-sangat bagus. Apakah berkesadaran harus sampai mengalami kebangkitan spiritual? Kebangkitan spiritual identik dengan awaken atau memang bahasanya tuh begini. Seseorang yang dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan memang beda-beda ini beda-beda lah pengalaman setiap orang. Tapi akhirnya dia bangkit. Dan kebangkitan spiritual tuh akhirnya dia menjadi sebuah titik awal, titik pembuka gerbang. Tetapi berkesadaran kalau misalnya dia sudah berada di gimana ya? Dia mungkin sudah berada di level yang sebelum-sebelumnya tuh sudah menapaki itu. Sudah, tapi dia nggak ingat lagi. Jadi di kehidupannya yang sekarang. Jadi dia tinggal lanjutkan berkesadarannya gitu. Makanya ini sebenarnya jawaban yang kita kalau mau pakai dalam ranah reinkarnasi, tapi agak sulit ya. Kalau aku mau bilang semuanya salah, tapi enggak juga salah gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang lebih umum, biasanya berkesadaran diawali dengan kebangkitan spiritual. Putus cinta. Ya, jadi awal awal bangkit spiritual gara-gara putus cinta ya. Sebenarnya Imam Hadi itu kesadaran tertinggi ya Bang. Bisa jadi dari perspektif kesadaran. Nah ini menarik nih kalau pembahasannya ini. Ada pembahasan yang memang misalnya kita lihat dari ranah agama khususnya Islam itu seperti kiamat, Imam Mahdi, pembahasan tentang malaikat, jin itu punya makna sendiri di kesadaran. Bukan soal sosok, sosok mungkin eksistensinya bisa ada, melainkan tapi kita sekarang melihat makna hakikatnya di kesadaran tertinggi itu. Ya, bisa jadi tergantung apa yang kamu pahami dari kesadaranmu sehingga kamu mengalaminya sendiri secara aktual tentang kesadaran itu sendiri. Itu terlalu jauh guru kalau bahas inkarnasi ya, nggak usah dibahas kalau gitu ya. Semua semua jat semua jatuh hancur baru berkesadaran ya. Nanti kelihangan ya. Oke, kita lanjutkan lagi tadi perasaan. Nah, jadi perasaan itu kalau misalnya perasaan tuh banyak kan. Ada sedih, marah, takut, jengkel, ya, khawatir, stres, apatis, terus ada bangga, sombong. Kalau menurut buku, ntar ini aku disuruh neken puzzle ini, mungkin. Oke. Nah, dah. Nah, jadi menurut buku David R. Hawkins, ada segala tabel nuansa emosi. Tabel power and force, ya. Force itu yang bawah, eh, power itu yang ke atas. Yang ini gampangnya ada negatif, ada positif. Nah, jadi ini kita nggak bahas ukurannya dulu. Paling gampangnya itu nah, di bawah itu termasuk ada keinginan. Nah, keinginan ini agak agak tricky kalau kita coba dulu ingin ya. Ingin itu bisa jadi kehendak di power, tapi bisa juga di force. Dia bisa ngedrag kita ke bawah atau bisa bangkitkan kita ke atas. Ini tergantung pendamannya. Jadi, kita itu punya pendaman dipengaruhi kita itu punya pendaman yang harus kita sadari agar kita tidak mempengaruhi perasaan emosi ini. Karena emosi itu hanya emosi. Yang bahaya adalah ketika kita menyangka diri kita adalah emosi. Oh, aku marah nih. Oh, aku sedih nih. Dan kalau nggak pernah menyadari itu, terakumulasi, terkumpul dalam ruang tubuh. Sehingga ya jadi sakit, jadi banyak kendala. Itu pun kalau misalnya lebih banyak dengan emosi negatif. Ya, pendaman adalah sumbatan, makanya dibersihkan dulu. Nah, apakah yang di atas nih, yang power ini juga harus dibersihkan? Ya iya juga, karena ini yang penerimaan, netral,
cinta, ketulusan. Nah, ini sebenarnya ini sebuah gambaran konsep agar kita mengalami dulu ruang emosi tadi. Setelah itu, setelah kita sadari, lama-lama ya kita berada di ruang kesadaran tadi, yang seperti kita jelaskan sama dengan pikiran yang hening tadi, yang sekarang akhirnya kita bukan tentang mengalami emosinya, tapi mengalami ruang di belakang emosi itu. Ketika kita mengalami ruang di belakang emosi itu, ya kita secara total mengalami emosinya tapi tidak terpendam. Timbul pertanyaan pada diri ini untuk sadar. Setelah sadar mau ngapain? Ya sadar. Karena ini pertanyaan yang timbul dari pikiran. Pertanyaan yang ini timbul dari pikiran. Karena pikiran nggak tahu sadar tuh apa. Makanya dia pasti bingung. Diri ini kan pertanyaan pada diri ini untuk sadar. Setelah sadar mau ngapain? Pikiran tuh bingung. Sadar tuh mau ngapain? Karena dia nggak tahu. Dia nggak ngerti. Karena kesadaran dialami. Setelah dialami, pikiran ini, pertanyaannya pasti lenyap. Gitu. Ya, tadi jadi kita lanjutkan yang perasaan ketika kita tadi. Nah, tapi karena memang kita belum kalau susah nih untuk mengamati ruang kesadaran terus kita jadi latar belakang emosi, ya makanya banyak teknik, banyak metode. Entah itu yang kalian bisa cek sendiri lah. Letting go, letting in, uh, mindfulness, banyak kan? Dan di situ akhirnya, oh ternyata kita menyadari emosi itu bisa ya dijadikan sebagai ruang. Bukan kita yang terjebak pada emosi itu. Marah, sedih terus, dendam terus. Akut nanti lama depresi terus. Kan makanya banyak orang jadi pemarah. Sedikit-sedikit langsung jengkel, kesel tiba-tiba begitu. Ada yang dendam itu. Mas, gimana kalau sangat menyakitkan? Ya proses, tergantung dari pengalaman itu, nggak juga harus langsung tiba-tiba. Misalnya nih ya, contoh. Kemarin tuh di live yang lalu, ada pertanyaan. Kalau dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, jatuh bangkrut, ditinggal kekasih, ya kan, rumah hilang, rumah disita, bagaimana cara melepas emosinya? Ya balik lagi, kesadaran itu kamu yang mengalaminya sendiri. Jadi yang tahu jawabannya kesadaranmu sendiri. Mau berapa lama. Tapi jawabannya, apakah jawabannya bisa atau enggak? Ya tentu bisa. Tapi nggak tahu berapa lama. Itu tergantung kesadarannya untuk menerima itu. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun. Atau mau langsung bangkit, ya terserah, bebas. Nah gitu. Jadi bukan soal berapa lama, tapi soal kesadaran. Jadi ketika kesadarannya itu sudah berada di fase yang memang penerimaan, total, damai, ya akan mudah. Jadi tinggal dia melaksanakan sesuai dengan peran intuisinya untuk bergerak lebih berkembang, lebih maju lagi. Nah, tapi ya kebanyakan kan dari kita juga, ya mau nggak mau jujur aja memang kadang larut ya. Kadang kalau misalnya memori aku juga masih keinget, tapi udah nggak ada perasaan marah. Dulu aku pernah dikeroyok tukang parkir. Jadi di situ ada tulisannya, ada gratis parkir, kalau nggak salah Alfa atau Indo, Alfa gitu kan. Ada 4 orang atau 3 orang, aku lupa pokoknya. Karena aku marah gitu kan, marah gitu. Nggak mau aku bilang, kan gratis gitu. Nggak ada parkirnya gitu. Nah, aku nggak mau bayar. Gitu. Nah, akhirnya kan aku nggak tahu gimana ceritanya tuh. Langsung tiba-tiba di gitu-gitu kan kayak mau dipukul gitu. Sampai akhirnya dilerai warga. Ya, tapi udah gitu. Selesai, aku selesai. Kalau akunya selesai, tapi pas aku lewat jalan situ lagi katanya dicariin. Nggak, ya udah, biasa aja kalau aku. Nah, coba kita mulai biasakan diri dengan segala pengalaman yang kadang bagi kita awalnya itu menyakitkan, tetapi lama-kelamaan ya kita sadar kok itu cuma sebagai ruang emosi agar kita bisa mengalami itu secara total. Nah, kalau kita sudah di kesadaran tuh kita total aja. Total. Makanya dengan teknik-teknik itu yang sudah kita pelajari, sebenarnya untuk kita menjadi ruang dan kita emosinya tuh secara total. Makanya meditasi itu nggak cuma satu jenis loh. Bukan cuma yang berdiam diri. Ada juga meditasi gerak, ada juga meditasi yang nari, macam-macam. Dan tujuannya itu memang untuk menjadikan diri kita sebagai ruang dari kesadaran itu sendiri.
Dan kita sadar tentang pikiran dan perasaan. Dan akhirnya kita bisa menyaksikan pikiran dan perasaan itu. Nah, menyaksikan itu ya sama dengan membersihkan, mengalami, menyadari. Nah, itu otomatis. Nah, di situ sebenarnya prosesnya di sini. Ini tentang praktek, bukan tentang pikiran. Jadi gimana ya? Ya praktek aja. Jadi rasanya gimana ya? Ya praktek aja gitu. Selain penyakit jadi toksik ya, Kak, segala hubungan. Iya, memang bisa dari segala pendaman yang kita punya, pendaman emosi itu akan menimbulkan ya toksik. Ya, karena realitas kehidupan kita itu digerakkan dari servomekanisme atau gerakan pola dari yang terpendam dalam batin atau bawah sadarnya kita. Nah, kita bisa lihat di sini kan, di gambar. 12% alam sadar, 88% alam bawah sadar. Ternyata alam bawah sadar itu fungsinya 88%. Nah, maksudnya alam bawah sadar itu apa? Alam bawah sadar tuh kenapa disebut bawah sadar? Karena kita tuh nggak sadar kalau kesadaran ini ada. Kesadaran yang berada di bawah sadarnya kita. Yang sebenarnya ini kesadaran terus memiliki fungsi mayoritas dalam pergerakan hidupnya kita. Diisi keyakinan, nilai-nilai, jati diri, intuisi, energi kita, emosi kita, karakter, memori. Ya, sementara kesadaran yang alam sadar yang sekarang sedang kita sadari itu dia hanya pikiran kritis, critical thinking, keinginan, terus memori jangka pendek, hanya begitu. Tapi sisanya itu bawah sadar. Nah, semakin sering kita menyadari, ya, jadi otomatis tuh kekuatan daripada kesadaran kita tuh bisa jadi utuh, penuh. Jadi bukan soal 12% atau 88% lagi. Itu tapi tentang harmoni antara alam sadar dan alam bawah sadar. Gitu. Jadi kita sering ya kontemplasi. Itulah makanya meditasi. Terima, sadari, syukuri. Ya, ke-trigger dikit sama masalah kecil aja emosi lama bisa muncul. Ya, coba disadari. Justru dengan adanya kesempatan itu, momentum sekecil apapun adalah sebuah ukuran untuk kita sadari. Oh, ternyata masih ada ya. Ke-trigger nih, coba sadari aja. Coba resapi aja, alami secara total emosi itu. Nah, ya, jadi ketika kita sudah terbiasa dengan kesadaran, dan ingat bahwa yang kita bahas juga terima kasih Bang, sama-sama. Jadi, oh ada bentar, ada telepon. Oh, oke. Nah, jadi sampai mana tadi? Sampai aku ingin bahas ya kesadaran, disclaimer-nya adalah karena kesadaran itu tidak ada pembahasan atau definisi utuhnya, yang kita bahas tuh konsep tetap. Kita menggunakan pikiran untuk bahas kesadaran yang sebenarnya nggak akan pernah bisa kita jelaskan lewat kata-kata. Makanya begini, kadang pertanyaan itu aku bisa jawab berbeda. Ah, ini muncul pertanyaan pusat kesadaran itu gimana. Makanya ini, oke, ini penting untuk ku bahas. Jadi, walaupun ini konsep, ya, tapi kadang jawabanku tuh jawaban yang sesuai intuisi. Apalagi kalau ketemu orangnya langsung. Dia bertanya apapun, jawabannya bisa berbeda. Orang yang sama, pertanyaan yang sama, orang yang berbeda, pertanyaan yang sama, bisa jadi jawabannya berbeda. Karena begini, kalau pernah dengar kisahnya Buddha, di pagi hari ketemu seorang rishi. Rishi itu seseorang yang religius. Nah, di pagi hari. Jadi kan Buddha duduk di bawah pohon ya bodhisattva itu kan, seharian gitu. Di pagi hari ketemu rishi. Rishi nanya ke Buddha, Buddha, Tuhan itu ada apa enggak? Pertanyaannya sama ya tentang Tuhan, ada apa enggak? Buddha jawab apa? Enggak ada. Oke ya. Pada seneng tuh. Di situ tuh bukan hanya tentang Buddha sama Rishi itu, tapi kayak bazar. Di bazar gitu tuh kayak misalnya Buddha kan udah terkenal gitu. Jadi pas orang-orang di situ denger, oh Tuhan nggak ada, ye senang. Pas pada berpesta pora gitu.
Oh Tuhan nggak ada berarti nggak ada yang ngawasin kita nih, nggak ada yang ngejudge kita, nggak ada yang nunggu di hari hari pembalasan nanti bakalan ngetes amal masing-masing gitu kan, kurang lebih. Nah sampai sore, ya sore kan karena mendengar pernyataan itu, entah dari desa sebelah, seorang ateis itu nanya ke Buddha, mengkonfirmasi, izin turun dulu guru, ya terima sama-sama. Jadi ketika ateis ini tanya ke Buddha konfirmasi, Tuhan itu tidak ada. Benar kan? Apa jawaban Buddha? Tuhan itu ada. Tadi tuh orang-orang yang sebelumnya udah senang, langsung kayak, langsung kayak gitu. Bingung kan? Nah itu. Nah sekarang kita akan bahas tentang yang namanya pusat kesadaran. Nah kalau kita balik lagi ke awal kesadaran tadi yang aku udah bahas, kesadaran itu nggak ada pusatnya. Kesadarannya hanya ada kesadaran. Tapi karena sekarang kita mengalami nuansa kesadarannya yang sekarang kita sedang alami ini, maka pusat kesadaran tuh lebih ke center, ke titik di pusat untuk kita mengalami kesadaran, bukan pusat kesadarannya, tapi pusat untuk mengalami kesadarannya. Itu ya di navel. Navel tuh di kalau misalnya punya pusar, ya kalau kita mengacu kepada tubuh, di pusar ini di bawah dua jari ini gitu. Jadi kalau kamu sering meditasi, kamu akan sering merasakan namanya energi yang dia ada getaran gitu. Nah, dari sini. Nah, kenapa di sini bukan di otak? Otak itu pusat kesadaran untuk di sini tuh kesadaran juga, tapi bukan kesadaran spiritual. Ya dong. Nah, di sini titik-titik di sini untuk menjelaskan titik-titik kesadaran ini lebih enaknya tuh dengan titik pusat cakra. Jadi di mana cakra tuh masing-masing memiliki kesadarannya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, kesadarannya sendiri-sendiri ini tapi punya fungsi seperti mahkota, asna, tenggorokan, jantung, solar plexus, cakra basic, cakra seks gitu. Tapi sebenarnya overall, kalau sekarang untuk mengalami ruang, mengalami nuansa kesadaran, ruangnya itu di sini, di perut bawah ini. Ruangnya. Nah, ruang itu nanti punya efek. Nah, efeknya baru dijelaskan oleh titik-titik cakra. Gitu kurang lebih. Jadi kalau pengalamanku untuk mengalami ruang itu, ntar ini kayaknya ngalangin ya. Oke. Jadi untuk mengalami ruangnya itu lebih tepatnya di sini. Gimana sih ngalami ruangnya? Ya praktek coba, alami sendiri. Ngalami ruang. Jadi kalau kemarin ada belajar tentang 4 titik nafas. Titik pertama ada tarikan dan hembusan. Titik kedua adalah tentang jedanya. Ya. Jadi setiap tarikan jeda, hembusan jeda. Nah, ada jedanya. Aware tentang jeda. Yang ketiga hanya ada jeda. Nggak ada nafas. Bukan berarti nggak nafas. Nafasnya ada, tapi yang disadari itu sekarang jedanya. Kayak lama jedanya tuh. Kayak jeda gitu udah. Nah, ternyata setelah kita sadari, jeda tuh bukan jeda, tapi ruang. Nah, ruang itu setelah kita tuh sudah mengalami kesadaran di mana di titik itu ruang yang memang hanya bisa dialami sendiri. Ini tuh dialami tuh makanya kayak kita tuh nawarin es krim. Misalnya kamu mau bisa ini nggak mau es krim vanila nggak? Selama orang itu nggak bisa, nggak mau untuk makan es krim vanila, maka nggak akan pernah dia tahu rasanya es krim vanila. Mau dijelaskan kayak bagaimanapun. Makanya lebih enak tuh ya praktek sendiri untuk mengalami ruang itu. Jadi lebih terbiasa dengan ruang kesadaran kita sendiri. Walaupun kesadaran kita adalah kesadaran yang utuh, tapi dengan ilusi keterpisahan. Justru enaknya dengan mengalami ilusi keterpisahan ini, itulah yang menyebabkan kehidupan kita sebagai pribadi ini bermakna, sebuah eksistensi yang mutlak yang hadir tanpa ada kesia-siaan. Semuanya hadir karena ada kesejatiannya, nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, cara melatih kesadaran ya tadi dengan banyak teknik yang dipelajari, yang dipraktekkan, entah itu meditasi, intinya semakin kita dekat, ya walaupun
nggak ada dekat jauh kesadaran, kita kesadaran, tapi kadang kita dijauhkan oleh pendaman batin kita sendiri. Jadi otomatis kalau kita deal damai dengan pendaman itu, maka kita semakin dekat, kita semakin masuk dalam ruang batin kita sendiri. Jika emosi diterima, disadari, maka emosi akan mengalir. Ya, emosi apa nih? Pendaman emosinya yang diterima. Jika emosi ya pasti ada, emosi ya kita terima. Tapi kalau misalnya ada emosi penolakan, ada penolakan emosi, berarti itu kan ada pendaman kan? Ya disadari, berarti diterima. Maka ketika diterima dengan proses tentunya, ya dia akan mengalir. Maka emosi hanya akan emosi, kamu bisa tetap mengalami emosi itu terus-menerus, tapi sebagai emosi, bukan sebagai pendaman. Kadang begini, nah ini, aku mau disclaimer, ini yang penting juga. Jadi ada beberapa disclaimer dari awal tadi ya. Banyak atau ada yang dia salah paham tentang emosi atau udah tercerahkan atau ikut-ikut kelas. Ikut kelas kesadaran, terus akhirnya dia merasa, oh sudah nyaman, sudah netral. Tapi setelah aku gali, lebih tepatnya mati rasa. Mati rasa itu apatis. Justru karena dia lari dari semua. Jadi semua teknik yang digunakan tuh hanya untuk pelarian, bypassing. Otomatis itu bisa meledak dia. Dia justru menekan, merepress semua emosinya. Emosi itu bisa tiga ya. Bisa tiga. Satu dilampiaskan, dua direpress, ditekan, ya. Tiga dilarikan. Kita pelarian. Yang keempat baru ya dirilis, disadari, ya dengan teknik yang benar. Ini yang sekarang kita sadari dengan kesadaran. Nah, ada yang dengan teknik kesadaran belajar, niatnya tuh, kehendaknya itu, karena dirinya tidak menyadari itu, dia justru belajar tentang kesadaran malah untuk pelarian. Ya sebenarnya ini gampang sih. Sebenarnya ini gampang untuk menyadari ini. Dia untuk pelarian. Nah, kalau pelarian lama kelamaan sampai akhirnya dia merasa terus-menerus eh, terus-menerus kayak dia ikut latihan, tapi dia hanya sekedar pelarian itu untuk jadi menggumpal lagi. Nah, nah pasti di sini muncul pertanyaan. Jadi biar gitu nggak gimana? Disadari pikirannya dulu. Nah, kadang yang begitu rata-rata polanya sama, terlalu banyak berpikir. Nggak menerima pikirannya dulu. Kalau nggak menerima pikiran, perasaannya nggak akan diterima. Jadi lebih percaya pikirannya itu, yang ruwet itu. Polanya begitu. Jadi jangan khawatir di sini yang misalnya sudah biasa menerima pikiran, otomatis perasaannya juga bisa diterima dengan mudah. Tapi kalau pikirannya saja nggak terima, itu lebih banyak nanya dengan pikiran. Jadi otomatis prakteknya hanya jadi sekedar pelarian. Karena sebenarnya dia larinya ke pikiran. Prakteknya hanya praktek di pikirannya aja. Nah, ini biasanya memang karena ada apa ya? Ada arogansi sih, lebih tepatnya. Jadi egonya tuh menolak secara tidak sadar dia teknik-teknik kesadaran. Yang mana itu juga proses bagi dirinya, nggak ada yang salah. Hanya proses dan kesadaran itu sendiri. Pergerakan aliran kesadaran. Oke, kalau tadi ini tentang yang ini ya, nafas tadi ya. Jadi tarik nafas itu nggak sengaja dibuat, hanya cukup disadari jedanya. Tarik, hembusan. Nah, setiap tarik dan setiap hembusan kan ada jedanya tuh. Nggak perlu dibuat sengaja, tapi diamati jedanya. Itu alami kan. Ya gitu. Saya belum merasakan jeda. Nah, coba lagi, rasakan sendiri. Biasanya ini karena pikirannya nih, terbiasa berpikir kan. Bukan berarti pikirannya salah, tapi biasanya karena, dan memang wajar. Aku latihan meditasi itu sebelum kayak di kesadaran, itu 7 tahun. 7 tahun, ya. Itu dari 2015. 7 tahun kemudian. Tapi aku sudah belajar pernafasan pikiran. Rupanya yang paling banyak menghambat aku tuh pikiranku sendiri. Jadi otomatis pikiran tuh membuat kita nggak peka.
Bagaimana bisa merasakan sensasi dan emosi kalau pikirannya terus yang muter, meruwet gitu. Maka kadang sebenarnya kita tuh udah ada jedanya, tapi belum terasa. Ini, biasanya problemnya pria, satu, pria itu kadang memang lebih kaku, lebih kiri, otak kiri, lebih kritikal, terus lebih make sense apa-apa gitu. Niatkan saja untuk peleburan gitu. Nggak jeda-jeda tuh gininya, bukan bukan kayak ada jeda, dia, nih, hembuskan lagi. Nah, kan ada tuh. Memang butuh latihan, butuh untuk disadari ruang pengalaman ini. Bukan hanya karena ya itu, ya tingkatan lah ya, ada sebuah pengalaman yang dia terus kayak kesadaran kita meluas, mengembang, sampai akhirnya kita berada di ruang itu. Dan kalau udah berada di ruang itu tuh, yang ada hanya ruang itu. Sinandonya sendiri juga nggak ada. Yang bermeditasi juga nggak ada. Hanya ada meditasi itu sendiri, meditatif. Kenapa ya? Kalau kita sedang mengamati pikiran, pikiran tuh seakan-akan diam. Ya karena kita sadar. Kalau kita sedang sadar, berada di sini sekarang ini, saat ini, ya pikirannya nggak ada, karena lagi sadar. Kecuali kita berpikir, dan ingin berpikir, menggunakan pikirannya. Tadi pagi sarapan apa? Langsung langsung pakai pikiran tuh, memori data. Besok mau ngapain? Pakai pikiran tuh, gitu. Tapi kalau kita sedang mengamati pikiran, ya kan, ya diam dia. Ya, karena kita sedang sadar, dengan kesadaran. Jadi, di pikiran tuh ya subjek, eee, materi nggak belum bahas subjek, objek, penyaksian ya, nanti lah ya. Itu materi pembahasan yang lebih advance, lebih dalam lagi. Kak, mirip di KDV, terima kasih. Berapa orang sudah dari sejak live pertama di KDV? Stand up comedian, ya kan? Di KDV, ya. Aminkan saja, aku aminkan semoga rezekinya juga sama. Ya, oke, semakin lama semakin malam dan semangat semakin seru. Amin, semoga rezekinya lebih ya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi mungkin sampai malam hari ini cukup di sini dulu ya. Sehat selalu, banyak kelimpahan. Semoga juga buat Bapak Fuad. Terima kasih. Dan kita juga sebagai ini, apakah kesadaran membawa kita masuk ke dimensi keempat? Oke, dimensi kesadaran itu bukan hanya dimensi keempat, tapi dimensi kelima. Namanya dimensi non-dualitas. Dimensi keempat tuh itunya, kekosongannya. Di mana energi, lalu energi yang kita kenal dengan dualitas, itu dia masuk ke dalam kekosongan dimensi keempat, dengan catatan bahwa kekosongan itu adalah isi, di mana di sini merupakan semua potensi, barulah termanifest di dimensi kelima. Dimensi kelima barulah ke dalam, balik lagi ke dimensi ketiga yang kita alami, yang kita akhirnya bergeser kesadaran kita, yang tadinya kita niat ke dimensi keempat, lalu kita amati dari dimensi kelima, yaitu free will sebagai kesadaran, dan kita manifestkan untuk kita geser kesadaran kita di dualitas yang memang sudah bergeser. Paham nggak? Ini kalau kesadaran ya, aku coba jelaskan dengan ini ya, dengan sederhana. Di kesadaran, segala sesuatu tuh sudah terjadi. Jadi, apapun ya, cuma butuh proses ke sananya. Jadi ada versi Nando yang sudah begini, begitu, A, B, C sudah ada. Makanya pernah dengar nggak teori yang namanya multiverse? Bukan hanya tentang dimensi, tapi juga tentang berbagai multi kesadaran. Oke? Karena eksistensi itu hanya ada ini. Ini itu yang nggak bisa disebut. Yang memang hanya ada ini. Ini tuh yang maksudnya
kesadaran itu. The only eksistensi. Nah, all is you, all is one is all. Jadi ketika kita sekarang sedang sadar nih, yang sadar sekarang ini, ya, tapi sekarang ingin bergeser, maka ada proses dan ada 3 syarat kondisi. Atensi, intensi, barulah konsekuensi. Nah, jadi dari intensi, atensi kita sebagai kesadaran yang melokal tadi, ketika sudah melokal menjadi sudut pandang, lalu kita sadari, kita punya intensi, punya niat, punya kehendak. Nah, kehendak ini menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi dari hukum alam semesta. Oke, ketika kita sudah niat, akan disampaikan kepada semesta untuk dikembalikan lagi kepada atensi kita. Nah, ketika ini kita terus jalankan, barulah terbentuklah manifest. Nah, manifest ini bukan sebenarnya apa yang di realitas itu muncul kepada kita, bukan. Tetapi kebalik, kesadaran kita yang akhirnya travel, bergeser, transisi, ya, ke realitas di mana semua yang kita manifestkan tadi itu sudah terjadi. Itu teori kesadarannya. Jadi, ketika kita sudah sampai ke 5 dimensi, itu kita berada di ruang kesadaran untuk memilih free will itu, kehendak bebas itu, barulah kita bergeser itu ke ketiga dimensi lagi untuk kita bisa merasakannya. Jadi bukan berarti kayak misalnya kita sudah sadar, kita non-dualitas, kita 5 dimensi, enggak. Kita ya 3 dimensi, kita ngalaminya di 3 dimensi, tapi dengan non-dualitas, kita tuh punya free will untuk bergerak, untuk bergeser transisinya. Ada transisi. Untuk kita yang ngalami prosesnya kembali di 3 dimensi. Tambah lagi waktunya. Mau istirahat ya, mirip si Diki. Nah, berapa banyak udah yang bilang mirip Diki ya? Semoga saja ya. Tambah lagi waktunya, kita lanjutkan lagi nanti ya. Mulai dari mana belajar kesadaran, nggak? Belajar kesadaran, kalau aku sejarahnya gini ya, sejarahnya. Singkat nih. Aku belajar hipnosis, hipnoterapi itu tahun 2015. Lalu belajar neuro-linguistic programming. Lalu ambil sertifikasi hipnoterapi, terus NLP. Lalu belajar hipnopranik, kuantum, hipnoprana, sertifikasi juga. Lalu sampai master, trainer, terus sampai ke apa tuh? Master, master trainer, sampai ke yang lebih tinggi lagi, namanya instructor. Oke? Itu sampai tahun 2017 lah. Itu praktek, magang, kerja, nangani klien, handle, jadi healer, fasilitator itu. Nah, di situ lebih ngasih di pikiran memang. Belum sadar kalau itu kesadaran. Jadi energi, cakra, apa holistik. Nah, barulah di situ lebih banyak menjalani di kehidupan sehari-hari. Seperti meditasi, terus praktek-praktek healing untuk diri sendiri, lebih ke self-awareness. Sampai akhirnya tahun 2022 itu ya, mengalami kebangkitan spiritual. Jadi yang tadinya aku pelajari secara teori, itu aku alami secara aktual. Nah, kurang lebih begitu. Ya, sampai ke sekarang. Oke, ini ya, jadwal live. Jadwalku tuh begini. Kalau nggak Sabtu Minggu, karena dia malam. Kalau yang kadang ada yang random itu pagi atau siang, itu random, nggak usah diandalkan. Kalau nggak Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu pilih salah satu, aku Senin, Selasa, atau Rabu. Nah, Kamis atau Jumat tuh kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Biasanya tuh Senin, Selasa, Rabu, pilih satu, yang sempet ya. Atau Sabtu atau Minggu. Tuh, itu jadwal live. Mohon dijelaskan lebih rinci lagi, Bang, intensi. Oke. Oh, maksudnya orang awam.
Nggak tahu ya, mau belajar berapa lama kesadaran. Bisa sehari, tiba-tiba kalau ngalamin awakening, langsung kan bisa sehari itu juga gitu. Ya lebih lebih tepatnya kesadaran tuh bukan dipelajari, tapi dialami ya. Ngalamin awakening juga, iya. Oke, pertanyaan terakhir ya, aku jelasin dikit koneksi ini. Jadi sebelum konsekuensi itu memang ada koneksinya. Koneksi untuk menghubungkan ke konsekuensi. Jadi ini lebih ke materi manifest ya. Karena bisa kita lihat segala sesuatu itu spiritual atau laten. Laten, tersembunyi. Menunggu potensi untuk dimanifest. Ya kan? Sekarang gini, apapun yang bikin live tiap malam aja biar cepat paham kita. Iya, maunya begitu. Tapi saya juga banyak kegiatan yang lain. Mohon maaf ya Bang David ya. Iya. Nah, jadi apapun yang sekarang kita lihat, HP, rumah, teknologi, itu asalnya dari mana? Dari daya cipta. Daya cipta itu kan spiritual. Sebelum akhirnya manifest, diwujudkan. Jadi, atensi itu, pertama kita mulai dari atensi. Atensi itu mau nggak mau kita pasti punya atensi, karena atensi ya kesadaran itu sendiri. Sebuah fokus yang melokal. Atensi itu bukan hanya tentang pikiran perasaan. Pikiran perasaan udah masuk di bagian dari atensinya. Tapi yang sedang mengalami dan menyaksikan atensi itu, ya kesadaran kan. Nah, atensi kesadaran ini sebagai sudut pandang, sebagai jiwa kita, itu kan punya perjalanan masing-masing. Nah, sekarang aku sebagai Fernando, ini Bapak sebagai Rahmat, siapapun, ini punya atensinya masing-masing. Dari atensi, ini pasti kita punya pengalaman. Nah, pengalaman ini membentuklah sebuah karakter, identitas, dan membentuk sebuah kehendak. Nah, kehendak itu niat, niat itu intensi. Oke? Intensi ini yang kalau kita selaraskan dengan kesadaran, dan kalau kita mau bergerak dari non-dualitas atau free will, nah nanti kita mainnya di sana tuh. Afirmasi 3 dimensi, afirmasi 5 dimensi. Cuman aku nggak bahas sekarang, itu panjang. Materi selanjutnya aja ya. Afirmasi 3 dimensi, 5 dimensi. Jadi ketika kita tuh sudah tahu bahwa kita maunya apa, kita punya kehendak, nah itu namanya intensi. Nah, intensi ini menimbulkan konsekuensi. Di tengah-tengah antara konsekuensi namanya koneksi. Koneksi kita terhubung dengan semesta, terhubung dengan seseorang, terhubung dengan Tuhan, ketuhanan, terhubung dengan intensi kita, kemauan kita, dengan kehendak kita, dengan apa yang ingin kita wujudkan. Ya kan? Mau koneksi dengan ini, A, B, C. Nah, di tengah-tengahnya pasti ada konsekuensi, yaitu keselarasan, hukum semesta. Kalau ada ini, ada syaratnya, gitu. Ada sebab akibatnya. Ada sunatullahnya, kalau dalam bahasa agama itu. Ada sebuah karakter, pola yang memang harus dijalani. Yang barulah terjadi manifestasi. Itu. Tapi jadi prosesnya tuh ya tadi dikoneksi dan konsekuensinya. Tahan nggak nih? Siap nggak nih? Bisa nggak nih? Gitu. Ya bisa, tapi dengan konsekuensinya ya termasuk dengan penderitaan, perjuangan ya, pengalaman kesadaran ini untuk kita melebur dalam kesadaran dan akhirnya kesadaran kita yang bergeser, transisi ke ruang di mana manifestasi itu sudah terjadi gitu. Jadi kalau dalam teori kesadaran, bukan dia yang datang, bukan segala sesuatu ini yang hadir datang ke kita. Yaitu kalau dari sudut pandang kita ya kelihatannya begitu, tapi sebenarnya kesadaran kita yang transisi, pergi atau ya bergeser lebih tepatnya, kayak gelombang channel radio tuh. Kayak kita muter ya AV channel radio itu, gelombangnya ada kita geser aja tuh ke yang paling tepat, yang paling selaras. Nah, kesadaran kita juga bisa bergeser ke ruang di mana manifestasi itu udah terwujud. Yang memang sudah terjadi. Segala sesuatu di eksistensi ini sudah kejadian, sudah terjadi. Semoga membantu. Untuk pertanyaan terakhir sudah saya jawab. Terima kasih bagi yang telah nonton sampai ya bersama
aku sampai malam ini. Sekarang selamat beristirahat ya. Terima kasih dan sampai aku izin undur pamit ya. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Terima kasih, sama-sama. Bye-bye ya.